bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat inilah kita menguji apakah kita mendapatkan hasil yang maksimal dari ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi latihan di bulan Ramadan itu sebenarnya tidak hanya latihan menahan haus dan lapar, tapi juga kita melatih kesabaran dan keikhlasan kita juga. Dan kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti akan kita lakukan ke depannya. Nah, ini kebetulan sangat, saya kira sudah lengkap perwakilan DPP sudah hadir, Pak Dekan juga ada, Pak Wadik juga ada. Mungkin dari teman-teman pengurus nanti ada beberapa hal yang ingin di-sharing Pak, Mas dan Mbak semuanya untuk kepentingan kita bersama. Saya itu Mas Pak itu dengan Mas Maroto itu apa ya istilahnya, bapakku kan Masku koncoku itu kan ada itu. Sampaikan ada dua hal yang penting. Pertama tentang efisiensi. Jadi perlu saya sampaikan, saya ini menjadi dekan tahun 2004 April tahun 2004. Posisinya itu belum merdeka, kita belum bisa mengerjakan visi kita karena program masih dari pengurus yang lama, anggaran pun juga masih pengurus lama ya. Nah, kita baru bisa bergerak itu kira-kira tahun 2026 sesuai dengan visi kita. Nah, beberapa yang bisa kita kerjakan itu ya tahun 2005 ini saya 2025 bisa kita laksanakan, tapi juga belum full karena tadi anggarannya tahun 2025 itu yang membuat juga pengurus yang lama. Nah, sekarang ini kita sedang membuat rencana. Jadi mohon Pak Aulia dicermati karena Pak Aulia itu punya dua kendaraan, satu kendaraan di Jakarta, satu kendaraan di Jakarta. Jadi ide-ide yang apa yang ada di Jakarta nanti perlu dimasukkan di dalam registrasi Fokus Pertanian sehingga lihat banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Dan ini kelihatannya di FTM itu di FTM kayak kantin itu ya, yang gitu ya. Nah, kita langsung nanti kita kerjakan gitu ya. Begitu dia buka kita buka, kita buka. Karena memang kalau FTMP itu lebih berani lah gitu ya. Kita itu lebih suka. Jadi kita tidak mau memulai sesuatu yang artinya nanti bisa dalam posisi melanggar atau tidak melanggar. Artinya ada keselarasan antara apa yang dibicarakan di Jakarta dan apa yang menjadi program di Fokus Pertanian. Kemudian serba-serbi yang lain kemarin baru saja kita didemo oleh mahasiswa, oleh BEM yang baru berumur 1 bulan, tapi sudah bisa melakukan demo. Ada sinergi itu ya antara alumni kemudian fakultas, terutama pada mahasiswa. Nah, ini mungkin perlu dibuat acara juga di tingkat alumni itu, bagaimana alumni tidak bisa juga merangkul adik-adik. Karena apapun kadang-kadang dengan pengurus yaitu ada semacam tidak klop gitu. Apa yang diinginkan dengan apa yang kita berikan itu tidak klop. Padahal dia baru 1 bulan jadi BEM, tapi dia seolah-olah dia sudah tahu semuanya. Nah, sebetulnya minta Pak Dekan lebih dahulu itu kan bagian dari strategi itu, tapi ya sudah. Pak Dekan dan Pak Wadek yang saya hormati, Mas Ketua Ikaberta Obnas Pek Jakarta dan seluruh pengurus Ikaberta Obnas Pek Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang baik, karena halal bihalal itu mesti
orang datang dengan hati yang baik, yang ada ganjilan-ganjilan, ya ganjilannya kan sudah kita hilangkan kemarin-kemarin. Dan ini saya kira setelah pelantikan beberapa waktu yang lalu, untuk pertama kalinya DPP ketemu dengan pengurus. Jadi alhamdulillah tadi saya dengan Pak Maroto ini juga sudah menyampaikan bagaimana antara DPP dan pengurus ini kemudian komunikasinya bisa lebih dekat lagi, lebih lancar lagi, sehingga kita bisa, seluruh alumni itu bisa bersinergi dengan baik gitu. Dan kalau kita simak tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yosi, jadi Ika Pertan itu semoga menjadi anak yang baik untuk ibu bapak yang bernama Fakultas Pertanian, bahwa kemudian belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Tentu ini sebuah proses yang mungkin harus kita dorong, kita gali, sehingga Ika Pertan itu bisa memberikan manfaat yang semakin baik, baik untuk fakultas, untuk sesama alumni dan mahasiswa. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dekan itu melihat saya barangkali dengan Pak Maroto itu agak berlebihan. Memang khususnya saya itu karena tidak punya kegiatan apa-apa, makanya di Ikatan Alumni itu hampir saya tidak pernah absen sejak saya lulus tahun 81, kemudian tahun 82 itu ikut di kepengurusan, mungkin sampai sekarang gitu. Tapi harapan saya kepengurusan alumni itu akan bisa memberikan kontribusi yang semakin baik. Kemudian apakah alumni itu akan bisa kita bekali dengan ilmu-ilmu itu, bagaimana mengembangkan sebuah wilayah pertanian yang kemudian pertanian itu bisa hidup, kemudian ada link dengan daerah yang lain. Kalau ada infrastruktur apa yang harus dibangun, rupanya mungkin Fakultas Pertanian juga kadang-kadang harus pernah ketemu, ngomong-ngomong. Di luar sana ada prodi yang namanya perencanaan pengembangan wilayah dan daerah. Jadi adalah silaturahmi dan kita bersama-bersama. Kemudian yang berikutnya ini saya terutama ingin mengajak seluruh pengurus dan juga minta pertimbangan dari anggota DPP mengenai langkah-langkah konkret apa yang kira-kira bisa kita lakukan ke depannya oleh pengurus yang menjadi kendala utama untuk membuat organisasi ini bisa jalan dengan baik dan lancar sesuai harapan kita bersama. Itu yang pertama adalah dari sisi pendanaan. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, sepertinya memang kehadiran sekretariat harian ini sudah tidak bisa ditawar lagi, karena kalau hanya mengandalkan dari pengurus yang resmi yang sudah dilantik itu sepertinya waktu yang bisa disisihkan untuk memikirkan Ika Pertan ini juga sangat terbatas. Jadi contohnya saya ataupun Mbak Aulia dan teman-teman itu juga membahas Ika Pertan di dalam grup itu juga sangat jarang, walaupun kami punya grup gitu.
Dan kalaupun kita coba untuk melontarkan ide-ide ataupun minta masukan dan saran, itu pasif sekali gitu responnya. Jadi kadang-kadang saya itu juga setengahnya pesimis, ini gimana ini ya, mau lanjut apa ora ika pertanyaan pertanyaanku yang ada dijawab pokok iya apa ora atau piye gitu. Jadi ada beberapa pemikiran supaya nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian, supaya ke depan Ikatan Alumni ini benar-benar bisa berjalan. Dan memang kita harus bertahapan-tahapan supaya Ikatan Alumni bisa berjalan lancar. Tentunya yang pertama, alhamdulillah kita sudah diberikan ruang untuk sekretariat Ikatan Alumni, tetapi ruang ini belum bisa kita maksimalkan. Belum bisa setiap hari itu ada yang isi. Nah, ini tentunya hal yang paling awal, tentunya kita harus berpikir bagaimana nanti ruang ini bisa, sekretariat ini bisa terisi. Kalau sudah terisi, kita baru mungkin bisa berpikir yang lain, mau membuat apa dan sebagainya. Nah, ini nanti mohon saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentunya juga terkait tadi sudah disampaikan oleh Mas Yosi terkait iuran dan sebagainya. Memang kalau yang harapan kami tentunya sebuah organisasi akan lebih ada rasa memiliki tentunya untuk selalu bisa handal beni kalau Pak Jawa kita. Tentunya juga harus ada pengorbanan dari kita semuanya. Nah, kayaknya benar dari kemarin itu mulai per Januari nggak lihat kok bisa alumni itu kita pakai kemudian untuk usaha dan sebagainya karena masih terkendala macam-macam. Dan monggo karena mungkin kalau saya yang ngomong mungkin Mas Yosi sama Mas Suwar itu mungkin tidak gitu ya. Ini kita keuntungannya ya kita punya dana, tapi kan dana itu ada posnya. Per posnya itu klik saja. Tidak aja jadi di sini. Kalau tempat beberapa temannya itu ada siapa aja itu? Ada bidang pengembangan usaha, ada Bu Siwi, Bu Heni, Mbak Yustin, Mbak Mas Arif, Mas Chandra, Mbak Maria dan Mbak Aluna itu sudah beberapa saat ketemu dan kemarin ya Pak Teguh ya itu sudah kalau misalnya di UPN nanti sudah oke klub itu beliau dan teman-temannya itu sudah siap misalnya dikasih tempat mana gitu untuk berusaha, ada kopi beliau sudah oke dan sebagainya. Ini hanya sekedar begitu kan Pak Teguh ya nanti ketika setelah ini. Kebetulan di kesempatan Monas itu saya merupakan salah satu panitia juga yang ikut dengan terkait pendanaan. Jadi disampaikan juga itu so apakah karena saya tidak di fokus harian ya, jadi apakah sampai dengan saat ini ada dana KPK ini yang masih disimpan yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bersama, setiap organisasi itu memang butuh pendanaan karena itu memang untuk jalannya organisasi. Nah, beberapa organisasi yang saya ikuti kebetulan setelah Purna ini terus ikut macam-macam organisasi. Ada Perwita itu Persatuan Wanita Kehutanan, kemudian bersama beliau Pak Wahidi ini Pensiufindo, Persatuan Pensiunan Kehutanan. Kemudian ada PIII, Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Dan saya ikut. Jadi dan di ketiga organisasi itu ada iuran. Jadi tidak banyak sebetulnya. Jadi ada yang sebulan 10.000, ada yang sebulan 20.000, dan itu bisa dibayarkan setiap kali datang pertemuan, bisa transfer, bisa setahun sekali, terserah anggota. Artinya apa? Artinya memang organisasi itu ya ada iurannya. Kok tadi dikatakan iuran itu memberatkan, tapi fakta yang saya ikuti di 3 organisasi ini ada iurannya semua. Jadi pendanaannya. Jadi monggo nanti mau bagaimana atau syukur-syukur kalau ada donatur yang detak gitu ya, berapa 3M apa Rudi? Gitu. Nah, kalau saya ini saya derek, tapi ya sebaiknya memang kita semacam franchise reseller gitu. Jadi pihak ketiga kita tinggal terima bersihnya aja.
mungkin sementara itu. Saya mengamati teman-teman yang lain di sini ya, misalnya angkatan-angkatan itu, yo orang aku, sing aku sama dia paling pengurus saja. Kalau untuk alumninya, saudara tersebut, maka yang saya tempuh, yang kami tempuh, saya kebetulan dari sekretaris jenderalnya di angkatan 76. Angkatan 76 itu yang ditarik 4 juta 76 itu nggak ada yang keluar, nggak ada. Lalu bagaimana caranya? Mengadakan seminar nasional. Mengadakan seminar nasional karena kita itu sekarang ya punya seperti Mas Bambang, mungkin yang lain nanti sopo sing iso menjadi nanti lembaga-lembaga yang menjadi donatur. Memang selama ini yang kami tempuh yang tadi itu kebetulan lingkungan FTME, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi. Ya misalnya di Pertamina, di ini. Kami punya sekarang ini kas itu sampai tadinya sekitar 76 juta. Sekarang tinggal 5 bulan sekian karena Yogo mensupport yang meninggal disupport setiap anggota meninggal satu. Pinggiran sana belum ada. Pelaksananya bagaimana? Apakah kita sewa sudah ada propertinya sudah ada, sistem bagi hasilnya bagaimana? Tapi kalau tadi perkembangannya ternyata kita harus ada sewa, kemudian kita bangun properti, nah ini kan secara hitung-hitungan usaha di situ UMKM gitu, kelasnya kan UMKM. Itu kayaknya kok sulit kita narik yang lain. Mungkin kalau dari alumni ini ada yang mau ya malah. Tapi kan eman mending buat daripada untuk modal yang jelas itu tidak tidak menguntungkan. Mending untuk iuran kan sebulan berapa, atau saya sepakat dengan tadi yang disampaikan itu. Tapi bahwa itu modelnya harus saya tahu. Jadi model usaha itu kita tidak ada barang, tidak harus ada tempat duduk dan sebagainya, tetapi bisa jalan. Nah untuk itu mungkin yang diperlukan sekalian sekretariat itu berfungsi. Gimana caranya? Ya kan pertama mesti kita menggaji beberapa orang yang harus di sekretariat. Selain tugasnya sebagai untuk kepentingan Ikaperta, misalkan pendataan atau apa, tapi dia dibebani tugas-tugas usaha tadi. Kan nggak mungkin 8 jam ngerjain data Ikaperta, ngapain aja, paling 1 jam juga udah. Nah ini yang sebetulnya kayaknya lebih potensi untuk minimalisir modal, tetapi kedepannya kayaknya lebih bisa berkembang. Jadi bisa itu nanti berdasarkan kemarin saya dengan itu juga udah untuk bikin atau webnya itu kemarin sudah saya sampaikan juga. Webnya itu untuk selain untuk informasi-informasi bisa enggak untuk semacam ya bukan marketplace cuma untuk jualan. Itu kan menghemat tempat dan sebagainya, dan saya yakin alumni juga banyak yang punya usaha di UMKM selain juga yang lebih usaha yang lebih besar lah, apalagi yang benih dan sebagainya. Bisa nggak jadi agen benih seperti itu? Di Ikaperta Upenas Jogja, Mas Yosi dan jajarannya terkait dengan bidang akademik ya, sebenarnya terkait dengan usaha yang mana usaha itu mungkin berupa usaha mandiri, misalnya pendirian kantin atau lab ya. Lab itu kan selama ini kita menerima analisis dari luar yang nanti bisa ada pemasukan uang di situ. Tapi sampai saat ini di bidang akademik itu terkendala regulasi. Jadi regulasinya itu belum jelas, hitung-hitungannya itu belum jelas. Itu masih digodok supaya nanti ada hitung-hitungan yang jelas, sehingga kalau ada usaha yang nanti melibatkan UBN itu nanti aturannya sudah sama-sama disepakati. Itu yang pertama. Kemudian dari
sisi bidang akademik, sebenarnya kami ini ingin ada ikatan yang real dengan alumni, ya, dengan alumni, di mana kalau misalnya secara khusus bidang akademik itu kami ingin pengayaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, misalnya agropolitan ya, atau apa itu tadi, itu bisa memperkaya mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu kan sebenarnya sudah bagus-bagus ya. Jadi dari raw material kita itu sudah termasuk bagus, karena kalau umpama di rata-rata UTBK itu kita pasti masuk 15 besar di Indonesia ini. Meskipun UPN itu perguruan tinggi negeri baru, tetapi dari sisi raw material kita itu masuk 15 besar, sehingga bagus-bagus. Tetapi ada pengayaan dari para praktisi ya, yang nanti bisa diambil dari para alumni, itu saya kira akan semakin bagus. Nah, tapi ini sebenarnya sudah merupakan cita-cita, meskipun kami tadi disampaikan kami baru bekerja 1 tahun ini ya. Kami ini ingin ada akselerasi di dalam hubungan dengan alumni. Misalnya ada praktisi yang mengajar di kelas itu, tapi ternyata nanti tabrakannya dengan bidang keuangan. Jadi maunya alumni itu kadang-kala tidak bersama dengan maunya bidang keuangan. Jadi kalau maunya alumni kan hanya menyumbangkan ilmu, tapi kalau bidang keuangan, kalau dikasih waktu untuk mengajar harusnya ada fee-nya, harus ada HR-nya. Itu yang belum bisa cukupi oleh bidang 2. Nah, ini tapi tentu saja dari sisi akademik itu perlu pengayaan dari para praktisi, itu sangat perlu untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Misalnya alumni itu kan banyak yang bekerja di bidang sawit, meskipun UPN ciri khasnya tidak sawit, tetapi para perusahaan sawit itu banyak yang pada posisi hampir puncak itu alumni, sehingga kami ingin sebenarnya mereka bisa masuk ke kelas sekitar 4 kali lah, masuk ke kelas sehingga bisa memperkaya mahasiswa kita dari sisi kemampuan di bidang sawit. Sehingga nanti kalau dari sisi intelijensia kita mesti bagus daripada skipper, tapi mereka kan hanya lulus sawit. Jadi kalau umpama mahasiswa kita sudah bagus, kemudian diberikan pemahaman ilmu pengetahuan tentang sawit dari para praktisi, itu akan lebih bagus lagi. Jadi mereka bersaingnya itu sudah ada sanggup untuk terjun di bidang sawit. Itu yang berikutnya. Kemudian dengan alumni itu mungkin kami juga ingin berkolaborasi dalam bidang sertifikasi profesi, kalau itu memang ada ya. Inginnya bidang akademik itu mahasiswa kita yang lulus itu keluar sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Sebenarnya misalnya dari fakultas itu yang sudah jalankan sertifikasi dari BNSP pertanian organik, tetapi yang dari ilmu tanah itu sebenarnya sudah ada PPC ya, pengambil sampel ya, pengambil sampel itu sudah ada beberapa instruktur yang sudah lulus dari BNSP. Nah, itu bisa mendirikan sebuah uji kompetensi di tingkat fakultas, yang nanti pesertanya bisa mahasiswa yang tidak hanya dari pertanian, tapi bisa dari lingkungan, dari FTM dengan cara tertentu. Nah, termasuk kalau di tanah dulu itu sebenarnya saya dengan Pak Pratoyo itu lulus ahli pemetaan dan GIS, tetapi ternyata dari BNSP-nya sampai sekarang masih belum memberikan izin untuk mendirikan atau melakukan uji kompetensi. Nah, saya inginnya mahasiswa kita itu lulus sudah mendapatkan paling tidak 1 sertifikat dari BNSP yang memperkaya pengetahuan mereka atau keterampilan mereka. Nah, jadi kalau umpama para alumni bisa dulu pernah itu ada tamu dari alumni itu yang bekerjanya di LSP, sertifikasi profesi. Itu nanti mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut tentang bagaimana kita melaksanakan uji kompetensi tersebut. Sudah ada web Ikaperta, itu misalnya bisa di ruang alumni itu webnya mulai diaktifkan. Menurut saya begitu ya, diaktifkan itu untuk komunikasi macam-macam. Bisa tadi Pak Teguh berjualan secara online, bisa juga kita misalnya ada itu loh Bu,
rekrutmen di perusahaan-perusahaan di alumni itu jadi bisa disampaikan ke mahasiswa. Ya, ke mahasiswa kita yang belum lulus, misalnya ada di perusahaan mana yang perlu tenaga dari rekrutmen, itu bisa melalui web, disampaikan melalui web itu, nanti pengurus fakultas yang mengumumkan ke mahasiswa, kan ada diumumkan lewat webnya fakultas misalnya gitu ya. Jadi ngambil dari webnya Ikaperta terus nanti disambungkan ke webnya fakultas. Jadi untuk rekrutmen gitu tuh, saya dulu jalan Bu, yang rekrutmen itu maksudnya yang lama itu jalan, misalnya perusahaan mana membutuhkan itu terus kalau dulu kan modelnya diumumkan gitu. Jadi banyak itu yang seperti teman saya itu di Gula itu di Manado itu juga banyak yang alumni yang di sana gitu. Terus kemudian selanjutnya misalnya kita perlu yang untuk yudisium gitu kan, bisa melalui itu siapa, bisa melalui webnya, jadi untuk komunikasi ya, selain juga nanti untuk yang jualan. Kemudian yang tentang dana, saya setuju iuran karena di angkatan saya Bu itu CPM-nya sudah banyak loh Pak, 25.000 per bulan. Iya, per bulan 25.000 itu jalan, tapi ya greteh atau greteh enggak ya Pak. Jadi kita punya WAG gitu, setiap set jangan lupa ya iuran gitu. Ya, sehingga CPM kita banyak gitu, itu jalan. Apalagi kalau 10.000, itu 10.000 per bulan loh. Nanti rencananya 20.000 per tahun. Ya, kita 10.000 per bulan. 10.000 per bulan. Iya. Nah nanti misalnya makanya lewat web itu diumumkannya, misalnya kalau kita webnya seperti diaktifkan terus diumumkan, terus nanti kita sebagai apa ya, pakai kayak saya pakai angkatan 82, saya nanti lewat ada webnya UPN, Ikaperta untuk iuran gitu 10.000. Nah kalau di kita kan banyak anggotanya, mungkin ya ada yang enggak, di angkatan saya pun ada yang enggak gitu, tapi rata-rata ya banyak itu. Misalnya yang di webnya itu nggak bisa nyantol langsung, karena di TIK itu juga ada beberapa agak ribet gitu. Kita buat ada lowongan pekerjaan khusus yang untuk alumni ada, dan itu ada dari semua yang lulus langsung